Mengejutkan, setelah viral surat terbuka Gatot CS ke Jokowi, terungkap 4 fakta baru. Fakta pertama, anak keturunan PKI bisa menggunakan tangan rezim untuk menghabisi Islam. Fakta kedua, bukan mainkan isu PKI. Buzzer biasanya komen HTI dan khilafah. Fakta ketiga, dendam anak cucu PKI tak pernah padam. Fakta keempat, mulai berhembus, Gibran ancang-ancang maju di 2024. Mari kita bahas dari fakta yang pertama. Profesor Salim Said, anak keturunan PKI, bisa menggunakan tangan rezim untuk menghabisi Islam. Guru besar sejarah dan politik Profesor Salim Said menyatakan, anak keturunan PKI ada yang bergabung di PDIP. Karena perlakuan di masa lalu, pasca 1965, mereka bisa menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam kepada orang Islam. Pengalaman kita menunjukkan di zaman Nasakom, sebelum meletus Gestapo atau G30S PKI. PKI itu berlindung di balik Soekarno untuk menindas orang Islam. Hamka di penjara ketika undang-undang HIP itu mulai muncul. Orang Islam teringat, ini kalau dibiarkan ini akan kembali ke Nasakom. Jadi, ada ketakutan jangan sampai PKI itu menyelusup ke dalam PDIP dan dari dalam menggunakan tangan pemerintah menindas orang Islam, kata Profesor Salim Said di dalam video YouTube. Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ripka Jiptaning yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Dan dia mengatakan di partai itu ada anak-anak PKI. Dia bisa menggunakan kekuasaan itu, meminjam tangan pemerintah, membalaskan dendam ini kepada orang-orang Islam. Ini yang ditakutkan oleh orang Islam, papar Profesor Salim Said. Selanjutnya, fakta kedua, bukan mainkan isu PKI. Buzzer biasanya komen HTI dan khilafah. Jelang peringatan gerakan 30 September 1968, Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya, setiap ada momen tertentu, isu kebangkitan komunis berhembus. Semenjak pertengahan bulan ini, isu tersebut makin kencang, terutama setelah ada 2 kejadian penganiayaan terhadap ulama yang waktunya hanya berjarak 2 hari. Pada Jumat 11 September 2020, Imam Masjid di Ogan Komelir Ilir, Sumatera Selatan, Muhammad Arif dibacok dan kemudian meninggal dunia. Setelah itu, Minggu 13 September 2020, ulama Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pemuda di Masjid Bandar Lampung. Kasus tersebut mengingatkan memori lama. PKI membantai sejumlah ulama. Pendakwah Hilmi Firdausi merupakan salah satu tokoh yang ikut mengingatkan bahaya kebangkitan komunisme. Melalui akun media sosial, dia menanggapi kalangan yang meminta jangan menghembuskan isu tersebut setiap September seakan-akan sengaja dimainkan untuk kepentingan tertentu. Kepada mereka yang tidak berkenan dengan isu komunisme muncul, Hilmi Firdausi menegaskan, tidak ada maksud memainkan isu, tetapi lebih supaya publik waspada. Ada yang nyuruh hentikan isu PKI tiap September. Ini bukan memainkan isu, tapi jaga-jaga dan waspada. Tidak hanya September, kalau perlu sepanjang tahun waspada. Sekali saja lengah, sejarah bisa saja kembali terulang. Lagian, tidak ada ruginya, kan kita siaga, kata Hilmi Firdausi. Sehabis menyatakan sikap, Hilmi Firdausi kembali menyindir buzzer. Buzzer RP biasanya akan komen tentang HTI dan khilafah. Hilmi menambahkan. Selanjutnya fakta ketiga, mulai berhembus, Gibran ancang-ancang melaju di 2024. Apakah incar RI 2? Di politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau terpilih menjadi wali kota Solo, kemungkinan Gibran Raka Buming Raka akan ikut dalam Pilpres 2024 terbuka lebar. Pilkada Solo 2020 bisa jadi batu loncatan
bagi putra sulung Presiden Joko Widodo untuk mencapai puncak karirnya, mengikuti jejak sang ayah dari Solo menuju RI 1. Apalagi, jarak antara pelaksanaan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024 cukup jauh, sehingga terbentang waktu yang cukup selama 4 tahun untuk menaikkan popularitas Gibran. Memang masih terlalu dini membaca peluang Gibran dipersiapkan Jokowi untuk maju di Pilpres 2024. Tapi, kalau dipaksakan, siapa yang tahu? Namun yang pasti, 2024 adalah waktu yang pas secara politik, yaitu saat kekuasaan masih berada di genggaman Jokowi. Kalau sudah pensiun, beda lagi. Gibran akan kedodoran. Ingat, jabatan seorang presiden sangat berpengaruh di negeri ini. Berhembus kabar, Jokowi juga tidak ngotot ingin menjadikan sang putra jadi RI 1. Lebih realistis, Gibran jadi RI 2 berpasangan dengan tokoh nasional. Soal siapa tokoh nasional yang akan berpasangan dengan Gibran, informasi dari kalangan terbatas masih dipikir-pikirkan dan dipelajari Jokowi secara mendalam. Tokoh nasional itu bisa yang ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Apakah Gatot? Lalu, partai mana yang mengusung Mr. X dan Gibran nanti? Bisa PDIP atau partai lain, dinamikanya masih sangat cair. Kalau membuat partai sendiri, kelihatannya butuh waktu lama dan biayanya pasti mahal. Misalnya, tak ada partai besar yang mengusung Gibran. Inilah saatnya Jokowi mendukung pengurangan atau penghapusan ambang batas pencapresan atau presidensial threshold yang masih di angka 20%. Artinya, kalau PT Presiden sudah dihapus, maka setiap parpol peserta pemilu 2024 bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, peluang Gibran menuju istana akan terbuka lebar. Adapun tantangan Gibran di 2024 cukup berat, karena kondisinya berbeda saat Jokowi maju di Pilpres 2014. Gibran pun dituntut harus bisa membuat kejutan, menciptakan Gibran Effect. Fakta keempat, PKI itu pandai betul menyusup. Pengamat militer Profesor Salim Said mengatakan, komunisme sebenarnya sudah bangkrut. Ini dilihat dari beberapa negara penganut paham komunisme seperti Uni Soviet, Rusia, Tiongkok, Cekoslovakia. Saat ini tidak ada lagi bekasnya. Di Ceko itu menarik. Partai Komunis tidak dibubarkan. Ketuanya sudah tua. Saya tanya, masih ada anggota Anda? Dia bilang, orang tua. Tidak ada anak muda lagi, kata Profesor Salim di kanal YouTube Herbo Suseno. Sama halnya dengan Tiongkok. Partai Komunis di Tiongkok tidak dibubarkan karena belajar dari pengalaman Uni Soviet. Uni Soviet, kata Salim, saat melakukan reformasi, dia membubarkan Partai Komunis. Sedangkan di Tiongkok, partai dipakai untuk mengendalikan masyarakat, tetapi sudah tidak ada itu, ideologi komunis. Masih ingat ucapan Deng Xiaoping? Tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Itulah filsafat yang dijalankan Tiongkok. Terang mantan dubes Ceko ini. Sekarang, kata Salim, kenapa di Indonesia ramai soal PKI? Itu lantaran tidak bisa dilepaskan dari pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini menunjukkan bahwa PKI itu sebenarnya tidak pernah berkuasa, tetapi ikut berkuasa karena ada doktrin Nasakom. Jadi PKI itu pandai betul menyusup, cetusnya. Salim mengatakan, kehadiran PKI itu menjadi penting di masa pemerintahan Soekarno. Ketika PKI sudah dikejar-kejar setelah Gestapo, Bung Karno masih melindungi PKI. Bukan karena Bung Karno komunis, tetapi dia punya doktrin persatuan yang namanya Nasakom. Nasakom ini sejarahnya panjang. Kalau pelajari sejarah politik Bung Karno, obsesi terbesar yaitu persatuan. Nah, Nasakom ini kan persatuan. Ide itu muncul tahun 1926.
ujarnya Bung Karno waktu itu. Lanjut Salim, sampai pada pemikiran Indonesia selalu dijajah oleh kolonial karena bangsa ini tidak bersatu. Kemudian dibikinlah gagasan Persatuan Islam Nasional dan PKI. Tidak ada masalah waktu itu. Secara internasional, tidak ada perang dingin. Domestik juga tidak ada masalah. Bahkan banyak orang PKI itu tokoh-tokoh Islam tadinya. Jadi, tidak ada masalah. Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan adanya Dekrit Presiden tahun 1959, gagasan Bung Karno dikembangkan lagi yang menganut ideologi Nasakom tanpa menyadari bahwa Indonesia tidak lagi berada di zaman 1926 ketika tidak ada pengalaman konflik di dalam negeri dengan komunis. Zaman dekrit itu, kita sudah melalui periode berdarah-darah. Ada periode pemberontakan Madiun yang selalu disembunyikan oleh PKI. Ketika Nasakom sudah berkembang, orang tidak berani lagi ngomong mengenai Madiun dan di Bali itu, paparnya. Setelah Gestapo, Bung Karno tetap mempertahankan, tidak mencabut Nasakom, tidak mengkritik Nasakom, dan tidak pernah membubarkan PKI. Apa yang terjadi pada periode itu? Menurut Salim, perlu diingat. Sebab itu jadi dasar untuk bicara soal PKI sekarang ini. Tidak banyak yang mempelajari dengan seksama tokoh-tokoh mahasiswa tahun 66 yang berdemo melawan PKI, kemudian melawan Bung Karno, dan yang lebih penting lagi, mendesak Soeharto ambil alih kekuasaan, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?